Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir di kawasan Priuk Damai dan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten berangsur surut. Petugas memaksimalkan semua mesin pompa yang merendam ratusan rumah warga. Normalnya air di situ Bulakan, Priuk, Kota Tangerang dimanfaatkan petugas untuk menggerakkan semua mesin pompa air di wilayah tersebut. 7 mesin pompa dan pompa air bantuan dari Balai Besar Ciliwung Cisadane terus menyedot air yang merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai dan Mutiara Pluit sejak Kamis malam. Penurunannya sangat signifikan, sudah 1,5 meter penurunannya, karena 5 pompa ini sudah berjalan yang ada di Mutiara Pluit. Juga kita dibantu oleh mesin pompa dari Balai Besar Ciliwung Cisadane. Ini benar-benar membantu kita. Hari ini juga kita akan menurunkan submersible kita, sama PUPR juga akan turun. Mudah-mudahan dalam waktu 1 hari ini kita pompa dengan penambahan 2 pompa ini, mudah-mudahan penyurutannya juga semakin menurun. Memasuki hari kelima, ratusan pengungsi masih bertahan di posko pengungsian. Hingga kini, aktivitas warga belum normal kembali karena banjir masih merendam permukiman warga. Jika kondisi cuaca dan tidak ada kiriman air dari hulu, diperkirakan banjir di 2 titik terparah terdampak banjir tersebut akan surut besok. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-10, banjir merendam 2 dusun di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air bervariasi 1 meter hingga 1,5 meter. Tak kunjung surut, banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter. Banjir lambat surut disebabkan tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai. Selain rumah warga, sejumlah akses desa terputus akibat banjir. Aktivitas warga dan mobilitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet untuk mobilisasi warga maupun logistik. 1 meter di rumah. Di rumah. Sekarang udah surut? Sekarang udah surut, cuma di jalannya masih ke apa? Ke dada. Oh, di jalan yang masih tinggi. Surut rumahnya belum? Di rumah? Belum Pak, masih sepinggang lagi. Masih sepinggang? Iya, masih sepinggang lagi. Cuman ini lagi nyelamatin barang-barang yang barang-barang. Oh, ada kali 3 meter mah Pak. 3 meter? Di rumah mah. Kalau di rumah? Barat, ya. Data sementara, banjir di Desa Karanglisar hampir 50% sudah mulai surut. Ribuan warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Diperkirakan banjir akan segera surut hingga 3 pekan ke depan. Ribuan rumah di Subang, Jawa Barat masih terendam banjir. Banjir hanya surut 5 cm, warga pun tetap memilih bertahan di tempat pengungsian. Sebanyak 3.500 rumah di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat masih terendam banjir. 6 kecamatan yang terendam banjir yaitu Pamanukan, Ciasem, Blanakan, Legon Kulon, Pusaka Jaya, dan Sukasari. Banjir paling parah terjadi di Desa Muara, Kecamatan Blanakan, dan Desa Buliasari, Kecamatan Pamanukan. Ketinggian banjir di 2 titik ini mencapai 1 meter. Namun ketinggian banjir pada Senin pagi ini sedikit surut 5 cm dibandingkan hari Senin kemarin. Warga juga masih bertahan di tempat pengungsian, di masjid, dan di bawah flyover. Warga hanya sesekali pulang ke rumah untuk mengecek kondisi rumah dan barang berharga. Warga berharap bantuan dari pemerintah berupa selimut dan minyak putih agar tidak terlalu dingin di tempat pengungsian. Untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Desa Karangligar, Karawang, dan Yudi Heriawan di Desa Mulyasari, Subang, Jawa Barat. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Karawang terlebih dahulu. Selamat siang Rudi, bagaimana kondisi warga terdampak banjir di sana saat ini?
Ya, Reza dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk update terkini di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Tepatnya saya berada di Dusun Pengakinan. Ini kondisi air cukup masih tinggi, di mana ketinggian air masih bervariasi mulai dari jalan itu. Kalau di depan ini ketinggian air itu sekitar antara 1 meter, bahkan kalau di sini di tempat saya sedang mendayung ini dengan perahu dengan bersama anak-anak. Saya di sini juga. Ini mereka tempatnya anak-anak ini sering bermain di sini karena dia sudah terbiasa. Dan ini bisa saya gambarkan bahwa lokasi ini yang paling terdalam ini masih 1,8 meter, dan bahkan di sini masih ada yang cukup parah. Kalau saya melihat di belakang ini juga cukup parah. Ya, dapat saya tunjukkan ini kondisi terkini. Ini merupakan lokasi yang masih cukup tinggi, di mana air sampai saat ini memasuki hari ke-10, yaitu pada hari Selasa ini. Debit air memang Sungai Citarum sebenarnya sudah surut, maupun Sungai Cibeet juga sudah surut. Namun memang untuk di lokasi ini sendiri, Reza dan pemirsa, ini untuk air cukup lama surutnya, di mana memang kultur tanah dan geografis tanah di sini juga cukup rendah, sehingga sangat lama. Di sini bisa mencapai sekitar sekitar 2 minggu paling cepat, bahkan sampai 3 minggu. Ya, ini lokasi-lokasi rumah yang sampai saat ini masih ditinggalkan oleh warga, dan mereka masih sekarang sampai saat ini kondisinya masih mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang tersebar di Desa Kalangligar, di mana ada beberapa tempat pengungsian, yaitu mulai di kantor desa, di tenda, juga bahkan di rumah-rumah warga. Bahkan ada banyak warga yang masih mengungsi di sini, kebanyakan mereka saudara-saudara mereka yang jauh. Namun kalau mereka banyak yang warga setempat yang saudaranya masih ada di sekitar Desa Kalangligar sendiri, banyak kan warga yang masih mengungsi di sekitar Desa Kalangligar sendiri. Dapat kami informasikan juga untuk jumlah korban banjir ini di sini sekitar dari Dusun Kampek maupun Dusun Pengasinan ini masih ada sekitar kurang lebih 500 rumah lagi yang masih terendam, dan atau sekitar kurang lebih 1.600 jiwa lagi yang masih terdampak banjir. Namun untuk pihak pemerintah daerah sampai saat ini terus mengupayakan menangani para korban banjir dan menyediakan logistik untuk persiapan untuk menyediakan makan mereka untuk pagi dan siang dan sore malam. Adapun memang beberapa masyarakat sudah mulai mengalami penyakit gatal-gatal dan juga banyak yang demam karena kondisi curah hujan di sini juga cukup masih tinggi, masih turun, bahkan tadi pagi sempat juga diguyur hujan. Ya, Reza, ini juga kondisi terkini juga dapat kami informasikan untuk debit air memang di sini hanya beberapa senti saja. Kalau kita melihat dari hari Minggu kemarin memang kondisinya masih cukup lama. Berbeda dengan di lokasi yang berada di sebelahnya. Ya, Reza. Baik, terima kasih Rudi, dan selanjutnya kita ke Subang. Ada Yudi di sana. Yudi, bantuan apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, Yudi, boleh dibuka untuk audionya, Yudi? Ya, selamat siang Reja dan pemirsa. Bisa saya laporkan bahwa untuk sebanyak 200 orang masih mengungsi di bawah flyover di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan. Memang untuk banjir sendiri, khususnya di Desa Pamanukan, di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan ini masih cukup tinggi. Hanya mengalami surut sekitar 5 cm. Untuk para pengungsi sendiri di sini memerlukan bantuan berupa selimut, alas, serta popok bayi dan juga minyak kayu putih, Reja. Karena mereka ketika malam suasananya angin yang cukup dingin sehingga mereka juga kesulitan untuk tidur, Reja. Baik, Yudi, apakah Anda dapat memperlihatkan kepada kami bagaimana situasi pengungsi di sana, dan apakah sudah ada para pengungsi yang terserang penyakit? Ya, baik Reja, bisa saya perlihatkan. Inilah suasana pengungsian di bawah flyover. Memang beberapa pengungsi sudah mengalami penyakit seperti gatal-gatal, dan pihak dari pemerintah juga sudah menyiapkan posko terpadu seperti yang terlihat di sana. Jadi para pengungsi bisa langsung mendatangi posko terpadu dan mendapatkan pengobatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Reja. Bisa dilihat dari sini mereka hanya tertidur di lantai,
Namun tadi sempat terlihat dari BPBD Subang akan membuat tenda di bawah flyover ini, namun tidak tahu apa yang terjadi, mereka batal atau seperti apa. Tadi seperti sana sempat akan dibuat tenda, namun sekarang tidak ada. Mereka untuk masyarakat masih tetap bertahan di lantai di bawah flyover ini. Ya, Reja. Baik, terima kasih Yudi Heriawan melaporkan dari Subang, dan sebelumnya ada Rudi Setiawan dari Karawang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali.